Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Adapun pembahasan pada hari ini untuk kita perdengarkan dan renungkan adalah tentang mengucap syukur. Sebelum kita lanjut pembahasan hari ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi untuk menyerahkan sepenuhnya hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah dan puji hanya di dalam Kristus. Kami datang kepada Tuhan hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang hidup. Ajar kami untuk lebih tekun di dalam pengajaran dan didikan Tuhan, dan selalu berada di jalan Tuhan. Terima kasih, ya Bapa di sorga. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa bersyukur adalah tanda terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas kebaikan dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan atas hidup ini. Ayat Alkitab tentang bersyukur mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Syukur adalah cara kita memuji anugerah Tuhan, termasuk memotivasi diri sendiri untuk lebih baik dan tak mengeluh. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang berisi tentang bersyukur. Ayat-ayat Alkitab itu tentu memberi kita energi positif untuk menjalani hidup. Apapun situasi kita saat hidup terasa berat, jangan lupa untuk bersyukur. Tuhan melalui ayat-ayat Alkitab banyak mengajarkan kita soal makna bersyukur dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hidup yang dipenuhi oleh ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang bersyukur itulah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Namun, jika yang keluar dari mulut kita hanyalah persungutan, mustahil kita merasakan kebahagiaan hidup. Orang yang terus bersungut-sungut berarti tidak pernah menghargai pertolongan Tuhan dalam hidupnya, meragukan kuasa dan kesanggupan Tuhan. Berikut ayat Alkitab yang dapat kita renungkan sebagai pelajaran bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Pertama, dari kitab Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Isi Filipi 4 ayat 6 mengajarkan umat untuk tidak khawatir terhadap sesuatu, sebab kekhawatiran dapat membuat seseorang larut dalam kesedihan, hingga rasa sukacita dan damai menjadi hilang. Selain itu, ayat tersebut juga memberi pelajaran agar manusia selalu berdoa disertai dengan bersyukur. Sebab ucapan syukur diperlukan agar doa setiap hamba cepat dikabulkan oleh Allah. Ayat ini juga memberikan pengertian dan maksud bahwa Dia akan menanggulangi segala kekhawatiran. Begitu kita memberitahu Allah apa yang diperlukan atau tidak menyukai kekhawatiran yang datang, saat itulah Allah akan langsung mengurusnya. Kemudian yang kedua, dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di dalam ayat ini dikatakan bersukacita adalah salah satu bukti bahwa seseorang telah menerima Kristus, sehingga Paulus menuliskannya sebagai bagian dari buah roh.
tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Logikanya, tidak mungkin persekutuan dengan Kristus yang Maha Kasih akan membuat seseorang menjadi letih lesu dan berbeban berat. Tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah orang percaya bisa mendapatkan sukacita? Jawabannya adalah mendekatkan diri kita dengan Kristus. Fokus pada Kristus dan bukan masalah atau keinginan daging kita. Bukan berarti sedih itu dosa atau tanda kita ada di luar Tuhan. Tetapi mendekat pada Kristus akan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi dunia. Seperti jemaat Tesalonika yang tetap bisa menghibur orang lain, walaupun mereka bersedih karena kematian orang-orang terkasih. Tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Inilah yang membuat kita bisa bersuka cita senantiasa. Kemudian di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti halnya bersuka cita dan berdoa, mengucap syukur juga harus dilakukan secara permanen atau dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hidup di dunia ini kadang enak, kadang berat. Tetapi Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bacalah Pengkhotbah 3 ayat 11a. Itulah sebabnya, di tengah keadaan baik maupun yang kurang baik, menurut pemikiran manusia, kita percaya bahwa Allah memberikan itu semua demi kebaikan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28. Dengan demikian, mengucap syukur dalam segala hal merupakan perintah yang wajar untuk kita lakukan. Lalu, bagaimana mungkin ketiga hal ini dilakukan secara terus-menerus? Perhatikan bahwa ayat 16-18 adalah satu kesatuan dan ketiganya diperintahkan di dalam Kristus. Artinya, sukacita, doa, dan ucapan syukur kita lahir dari relasi dengan Kristus. Inilah yang membuat ketiga perintah ini bersifat permanen dan kudus. Maksudnya, tidak bergantung pada situasi di luar diri kita dan juga dilakukan dengan seturut dengan isi hati Tuhan. Jadi, harus dilakukan setiap saat, bukan juga kita bersukacita ketika melihat orang lain susah atau mengucap syukur ketika dosa kita tidak ketahuan. Kemudian yang ketiga, dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini orang terbagi menjadi dua, orang jahat dan orang baik. Dan tentu saja kita hidup bersama, berbaur satu sama lain, berhubungan, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Namun, kita hanya menginginkan senantiasa berada di dekat orang-orang yang baik saja, bukan orang yang jahat. Kita menghindari orang jahat karena mereka cenderung mendatangkan kepada kita kesedihan, kecelakaan, dan juga bahaya. Sedangkan orang baik akan mendatangkan kepada kita kebaikan, kedamaian, dan juga kebahagiaan pada umumnya.
Kepada orang jahat, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu. Tetapi kepada orang baik yang mampu, kita bisa berharap kepada mereka bila kita menginginkan sesuatu. Dalam ayat ini, Bani Asaf percaya dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih, dan kasih-Nya itu kekal abadi selamanya. Nah, karena Tuhan itu baik, maka Bani Asaf pun dengan percaya diri memohon kepada Tuhan menyelamatkan mereka dari bangsa-bangsa lain dan mengumpulkan mereka. Saat itu, orang Israel memang selalu hidup dalam ancaman bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bani Asaf percaya Tuhan akan menjawab doa mereka dan akan mengumpulkan mereka. Dan dengan itu semua, Bani Asaf berjanji kepada Tuhan untuk selalu bersyukur dan memuji nama-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikianlah renungan firman yang bisa kita perdengarkan hari ini. Semoga dengan renungan firman Tuhan hari ini, kita boleh memiliki hati yang selalu bersyukur. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk menjadi orang yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun itu Tuhan. Dan kami selalu setia kepada-Mu. Terimalah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.